Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Sayang Satwa kawan ya. Dan pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, saya berkesempatan untuk membuat video share ilmu, share pengalaman seputar burung anis kembang. Lebih tepatnya, saya akan sedikit melakukan pembahasan seputar bagaimana cara saya membedakan jenis kelamin anis kembang jantan dan betina ketika masih trotol atau masih anakan. Dan pada kesempatan video kali ini, saya nanti juga akan memperlihatkan kepada kawan-kawan bagaimana cara saya untuk melakukan tes DNA. Dan saya hari ini akan melakukan tes DNA terhadap burung yang ada di samping saya ini kawan ya. Saya akan mengambil sampel darah dan sampel tersebut akan saya kirimkan ke laboratorium untuk saya cek jenis kelamin burung yang ada di samping ini jantan atau betina. Sebelum ke situ, saya akan sedikit melakukan pembahasan kawan ya, bagaimana cara saya membedakan jenis kelamin anis kembang jantan atau betina ketika usianya masih trotol. Oke kawan ya. Jadi saya itu bukan peternak anis kembang kawan ya. Saya selalu ketika ingin merawat seekor anis kembang, saya selalu mendatangkan dari peternak atau dari penjual yang recommended atau yang amanah gitu kawan ya. Jadi video-video yang saya upload yang kemarin-kemarin itu adalah hasil anakan yang saya beli dari peternak atau dari penjual anis kembang kawan ya. Lantas bagaimana cara saya membedakan jenis kelamin anis kembang jantan atau betina? Ketika ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara membedakan jenis kelamin anis kembang jantan dan betina dilihat dari ciri fisik? Saya jawab di sini dan saya jujur, saya tidak bisa membedakan jenis kelamin anis kembang jantan atau betina kalau hanya dilihat dari ciri fisik kawan ya. Di sini saya jujur, saya tidak bisa membedakan jenis kelamin anis kembang ketika hanya dilihat dari segi fisik. Lantas bagaimana saya kok selalu bisa mendapatkan anis kembang yang berjenis kelamin jantan? Rahasianya adalah saya selalu memasrahkan atau mempercayakan jenis kelamin anis kembang jantan atau betina kepada peternak atau kepada penjual. Jadi saya di sini sudah mempunyai peternak atau sudah mempunyai penjual yang recommended, yang amanah, yang bertanggung jawab. Sehingga saya ketika ingin mempunyai anakan anis kembang, saya tidak pernah memilih kawan ya. Dalam arti saya tidak pernah memilih, saya pilih anis kembang yang ini tidak. Melainkan saya memasrahkan semuanya terhadap peternak atau penjual tersebut. Pak, Mas, tolong saya dipilihkan satu ekor anis kembang yang menurut jenengan kuat prediksinya atau bergaransi jantan gitu kawan ya. Dan alhamdulillah selama ini ketika saya mendatangkan anakan anis kembang sudah 8 kali atau 9 kali saya lupa, itu 100% selalu berjenis kelamin jantan alhamdulillah gitu kawan ya. Lantas ketika kita sudah dipilihkan anis kembang yang berjenis kelamin jantan garansi, meskipun itu hanya perkiraan dari peternak atau penjual, tapi dikarenakan peternak atau penjual itu dia mempunyai jam terbang atau pengalaman yang tinggi terhadap anis kembang, maka kuat kemungkinan adalah burung yang dipilihkan itu berjenis kelamin jantan. Lantas ada pertanyaan lagi, apakah bisa meleset Pak garansi dari peternak atau penjual tersebut? Saya jawab sangat mungkin bisa meleset gitu kawan ya. Jadi peternak atau penjual yang mengklaimkan garansi jantan tanpa tes DNA itu masih ada kemungkinan untuk meleset. Artinya apa yang diprediksinya dia jantan masih mungkin ada kemungkinannya dia menjadi betina gitu kawan ya. Lantas untuk meyakinkan kita seperti apa? Di sini akan saya bahas kawan ya. Jadi begini, saya itu ketika saya mempunyai anakan atau trotolan anis kembang, itu saya selalu menerapkan perawatan royal extra fooding kawan ya. Seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa semua anakan anis kembang atau semua trotolan anis kembang yang saya rawat itu saya selalu menerapkan royal extra fooding. Bahkan saya bisa memberikan jangkrik pagi 10, sore 10 sebagai menu wajib setiap hari. Dan kroto dalam 1 minggu 3 hari dan sisanya 4 hari itu saya kasih cacing sebagai selingan 2 ekor pagi saja. Dengan pola rawatan seperti itu, garansi yang diberikan oleh
para penjual anis kembang itu segera terjawabkan, kawan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita harus segera mendapat jawaban bahwa garansi yang diberikan oleh peternak atau penjual tersebut adalah benar-benar anis kembang yang bergaransi jantan. Caranya adalah kita harus segera mendengar anakan anis kembang yang kita rawat segera mau berbunyi atau segera mau ngeplong. Itu adalah untuk mengesahkan bahwa anis kembang yang kita rawat atau anis kembang yang diberikan garansi oleh penjual atau oleh peternak tersebut adalah benar 100% jantan. Kalau anakan anis kembang yang sudah kita rawat usianya 3 bulan katakanlah atau bahkan 2 bulan kok dia sudah ngeplong, berarti sangat kuat kemungkinan itu hampir mendekati 100% atau saya bisa katakan 100% itu dia sah berjenis kelamin jantan. Hanya di situ kita nanti bisa mensahkan garansi yang diberikan oleh para peternak atau penjual. Gitu kawan ya. Lantas singkat cerita yang terjadi pada burung anis kembang di samping saya ini sebenarnya untuk sebelum-sebelumnya itu selalu 100% jantan. Tapi pada burung yang terakhir ini kawan ya, yang saya datangkan dari Malang ini, saya mempunyai sedikit keraguan atau saya mempunyai sedikit ragu-ragu bahwa garansi yang diberikan terhadap penjual anis kembang ini atau terhadap peternak anis kembang ini, saya meragukan ada kemungkinan bahwa burung anis kembang yang ada di samping ini menurut saya bisa mungkin anis kembang betina. Gitu kawan ya. Lantas alasan apa yang bisa memunculkan keraguan di dalam diri saya bahwa anis kembang di samping saya ini berjenis kelamin betina? Salah satunya adalah satu, burung yang saya rawat ini kan sudah saya rawat 2 bulan kawan ya. Untuk yang biasa-biasanya itu saya rawat 1 bulan itu rata-rata dia sudah ngangkat suara kawan ya, ngeplong, meskipun ngeplongnya cuma 1 suara, melengking gitu. Apalagi 2 bulan, ketika dia sudah 2 bulan rata-rata burung yang saya rawat itu sudah ngeplong beberapa angkatan suara gitu kawan. Lantas yang terjadi pada burung di samping ini sudah saya rawat 2 bulan, saya terapkan Royal Extra Fooding, jangkrik 10 pagi 10 sore 10, saya kasih kroto 3 hari berturut-turut dan 4 hari sisanya adalah cacing. Tapi ternyata selama 2 bulan ini burung yang ada di samping saya ini tidak kunjung ngeplong kawan ya. Jadi dia hanya ngeriwik halus. Nah, ngeriwik halusnya itu pun menurut saya aneh. Dalam arti kalau sebelum-sebelumnya saya merawat anakan anis kembang, ketika dia ngeriwik halus, ngeriwiknya itu tidak pernah terputus kawan ya. Jadi sekali dia ngangkat, katakanlah 1 menit 2 menit dia terus ngeriwik 1 menit 2 menit terus stop gitu kawan ya. Lantas yang terjadi pada burung yang ada di samping saya ini, dia ngeriwik halus, itu pun masih juara ngeriwiknya, hanya dalam waktu-waktu khusus gitu. Dan ngeriwiknya itu dia enggak bisa lanjut terus gitu kawan ya. Jadi dia putus lah. Mutusnya ngeriwik itu di tengah-tengah ngeriwik itu dia ada bunyi ngecir seperti birahi betina. Lah itu yang menguatkan saya, yang memunculkan keraguan-raguan saya bahwa burung yang ada di samping saya ini ada kemungkinan mengarah berjenis kelamin betina kawan ya. Lantas sebagai untuk menguatkan keraguan-raguan saya harus melakukan sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara harus melakukan tes DNA kawan ya. Dan hasil dari tes DNA itu nanti akan menguatkan apakah keraguan-raguan saya salah atau keraguan-raguan saya benar. Dan di sini saya berkesempatan untuk membagikan video ini kepada kawan-kawan untuk sharing ilmu, sharing pengalaman agar nanti apa yang saya alami ini kemungkinan nanti bisa bermanfaat untuk rekan-rekan ke depan kawan ya. Jadi itu adalah alasan saya untuk melakukan tes DNA terhadap burung yang ada di samping saya ini. Jadi menurut saya anis kembang itu ketika kita rawat kok 1 bulan 2 bulan tidak kunjung ngangkat suara, tidak kunjung ngeplong, kita harus patut menaruh keraguan-raguan apakah anis kembang yang kita rawat itu berjenis kelamin
jantan atau berjenis kelamin betina. Jadi ketika sudah ada garansi dari peternak, sudah ada garansi dari penjual, kita hanya melakukan validasinya saja kawan ya. Jadi validasinya adalah dengan menggunakan tes DNA. Apapun hasil tes DNA nanti akan kita sebagai jawaban bahwa hasil tes DNA nanti akan mengarah kemana. Katakanlah semisal dia jantan, ya alhamdulillah berarti burung yang ada di samping ini berjenis kelamin jantan, cuma dia lambat bunyi. Atau nanti berjenis kelamin betina, kalau hasil tes DNA berjenis kelamin betina, tinggal kita nanti meminta pertanggungjawaban dari peternak atau penjualnya kawan ya. Garansi tersebut, Pak, ini sudah saya tes DNA akan ternyata hasilnya itu betina, seperti itu. Dan saran saya ketika nanti hasil tes DNA ataupun seperti apa nanti hasilnya ternyata burung yang kita rawat itu betina padahal garansi jantan, saya sarankan silahkan berkomunikasi secara baik-baik. Percayalah kawan, peternak dan penjual anis kembang yang amanah, yang tanggung jawab, saya kira tidak mempermasalahkan bahwa prediksi yang diberikannya itu salah. Langsung saja nanti akan saya videokan bagaimana saya mengambil sampel darah terhadap burung anis kembang yang ada di samping saya ini dan segera akan saya kirimkan ke laboratorium untuk mengetahui hasil DNA jenis kelamin jantan atau betina kawan ya. Dan nanti video ini akan saya share setelah saya mendapatkan hasil labnya kawan ya, hasil jantan dan betina. Apakah keraguan-keraguan yang saya miliki itu ternyata benar atau keraguan yang saya miliki itu ternyata salah? Nanti kita saksikan bersama-sama kawan ya. Ya ini kawan ya, jadi saya akan mengambil sampel darah dari anakan anis kembang yang saya miliki. Dan saya sarankan ketika kawan-kawan mengambil sampel darah dari anakan anis kembang, saya sarankan untuk menggunakan sarung tangan kawan ya, karena menurut dari labnya itu keringat kita itu sangat mempengaruhi hasil dari tes DNA-nya nanti. Jadi untuk tes DNA disarankan sangat steril dari cairan tubuh makhluk hidup kawan ya. Jadi lebih amannya kita menggunakan sarung tangan seperti ini kawan. Terus alat yang disiapkan adalah ini namanya adalah lancet atau kalau kawan-kawan ingin membeli di apotek namanya jarum cek gula kawan ya. Jadi ini nanti ditusukkan di kaki burung anis kembang ini dan darahnya nanti dioleskan di kertas ini. Seperti ini kawan. Langsung saja saya praktekkan kawan ya. Seperti ini. Ya. Kawan-kawan bisa melakukan tusukan di salah satu jari kawan ya. Bisa di jari tengah atau jari pinggir, tidak masalah. Tidak usah takut-takut. Ini sedikit akan melukai, tapi dia nanti akan langsung pulih kawan ya. Tidak nanti berbahaya, tidak. Jadi kita tusuk kawan ya. Ya, sini. Nah, setelah kita tusuk seperti ini, pasti burungnya akan berdarah kawan ya. Kita lakukan penekanan sedikit saja, pelan-pelan. Kawan. Kalau darahnya kurang banyak bisa kita tusuk lagi kawan ya. Kalau sudah cukup berarti ya sudah cukup. Kita lakukan penekanan pelan-pelan, kemudian kita oleskan di kertasnya kawan ya. Seperti ini. Seperti melingkar, melebar seperti ini. Nanti sana membutuhkan 3 titik kawan ya. Jadi nanti ada tiga titik yang dioleskan ya. Kemudian kita tekan lagi kawan ya. Kita tekan lagi. Kita tekan lagi. Bentar. Kita tekan lagi. Kalau sudah mengumpul, kita oleskan lagi kawan ya di sebelahnya. Seperti ini. Ini sudah ada 2 titik, kurang 1 lagi kawan ya. Nggak apa-apa. Ini kita tekan pelan-pelan, nggak apa-apa. Sedikit akan menyakiti, tapi itu saya jamin aman di burungnya kawan ya.
seperti ini. Ini sudah mengumpul, kita oleskan satu lagi kawan ya. Oke, melebar ini. Ya, seperti ini kawan ya. Ya, sudah cukup kawan ya. Jadi nanti bentuk sampel darahnya seperti ini. Ada 3 titik yang disampelkan kawan ya. Dan sekali lagi saya menyarankan untuk memakai sarung tangan kawan. Jadi nanti di area sampel darah ini nanti tidak terdeteksi cairan tubuh dari makhluk hidup yang lain kawan ya. Nanti katanya dari laboratnya sana itu apabila terkontaminasi oleh cairan tubuh makhluk hidup yang lain itu akan sangat mempengaruhi jenis kelaminnya. Bisa jadi nanti hasil tes DNA-nya nanti tidak sesuai atau salah gitu kawan ya. Oke, nanti di sini nanti akan saya berikan nama saya, kemudian nama ringnya. Oh ya, saya kasih tahu ringnya kawan ya. Ini adalah ring Ladia dengan seri 817 kawan ya. Ya, ring Ladia dengan seri 817. Oke, jadi nanti di sini akan saya terangkan nama saya Afiful Hidayat, ring burungnya Ladia, alamat saya lengkap gitu kawan ya. Jadi nanti identitas sampel ini tidak sampai tertukar oleh sampel yang lain gitu kawan ya. Oke, dan setelah kita pastikan untuk identitas dari ring tertulis di sampelnya tadi, kemudian kita kemas yang aman kawan ya. Bisa dilapisi plastik klip, kemudian dibungkus dengan kertas dan dilapisi dengan plastik lagi di luarnya untuk keamanan sampelnya tersebut. Dan sampel ini langsung saya kirimkan kepada pihak laboratorium. Waktu pengiriman kurang lebih 2 hari, kemudian waktu pengerjaan kurang lebih 2 atau 3 hari. Berarti nanti estimasinya kurang lebih 1 minggu kemudian nanti akan terjawab jenis kelamin anis kembang yang saya sampelkan ini berjenis kelamin jantan dan betina. Oke, kita tunggu sampai hasil labnya keluar kawan ya untuk tes DNA-nya. Nanti ketika hasilnya sudah keluar nanti akan kita ulas bersama-sama lagi. Itu kawan ya. Ya kawan, setelah menunggu beberapa waktu, kemarin saya ambil tag video itu hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 dan pada hari ini hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dan akhirnya sampel DNA yang saya kirimkan ke laboratorium sudah ada hasilnya tentang jenis kelaminnya kawan, dan hasilnya adalah seperti tertera di atas ini kawan ya. Ya, dan ternyata kecurigaan yang saya taruh kepada burung yang ada di samping saya kemarin ternyata sudah tervalidasi atau sudah terjawab benar betina kawan ya. Jadi apa poin penting dari apa yang saya bicarakan di video awal sampai akhir ini adalah ketika kawan-kawan merawat anis kembang, kalau bisa merawatnya jangan terlalu lama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika teman-teman sudah merawat anis kembang katakanlah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi burung anis kembang yang dirawat oleh rekan-rekan tidak kunjung bunyi, sebaiknya rekan-rekan menaruh kecurigaan bahwa burung yang dirawat rekan-rekan bisa mungkin betina. Terus dengan cara apa rekan-rekan bisa menjawab bahwa burung tersebut berjenis kelamin jantan atau betina? Satu-satunya adalah dengan cara tes DNA. Apakah ada lain selain tes DNA untuk mengetahui jantan dan betina? Ada kawan. Jadi kita harus menunggu burung itu bertelur atau tidak. Tapi kan kita sudah rugi waktu nanti. Saran saya sebaiknya kawan-kawan memotong kompas dengan cara melakukan tes DNA terhadap burung tersebut, sehingga kawan-kawan tidak mengalami kerugian waktu dan biaya dalam merawat burung tersebut gitu kawan ya. Jadi nanti apa yang saya alami ini silahkan kawan-kawan bisa memetik sebagai pengalaman kawan-kawan dalam merawat anis kembang, karena setahu saya untuk merawat anis kembang, terutama anis kembang yang masih anakan atau masih trotolan, sebenarnya kalau hanya sekedar membunyikan saja itu tidak membutuhkan waktu lama kawan. Apabila anakan anis kembang kawan-kawan itu benar berjenis kelamin jantan, paling lama 2 bulan itu dia seharusnya sudah ngangkat suara. Apa artinya ngangkat suara? Dia seharusnya sudah ngeplong
gitu kawan ya. Kalau dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, apalagi 4 bulan tidak kunjung ngangkat suara, perlu dicurigai bahwa burung tersebut berjenis kelamin betina. Itu kawan ya. Dan pada hari ini juga langsung saya menghubungi rekan saya yang menjual anakan anis kembang tersebut, yang dulu itu karena sudah garansi dan beliaunya itu sangat amanah dan sangat tanggung jawab, saya akan diganti dengan trotolan yang lain, tentunya masih berstatus garansi jantan gitu kawan ya. Dan saya percaya, saya oke-oke saja, karena memang kesepakatan awal adalah ketika nanti anis kembang ini tidak sesuai garansi maka bisa dikembalikan dan diganti. Dan ini adalah pengalaman pertama dari saya 9 kali mendatangkan anis kembang ke teman saya tersebut, dan ke-8 sebelumnya selalu berakhir jantan, dan baru kali ini dia meleset untuk memprediksi berjenis kelamin jantan, ternyata berjenis kelamin betina. Tidak masalah, tidak apa-apa. Yang namanya manusia pasti suatu ketika akan mengalami sedikit kesalahan gitu kawan ya. Jadi poin pentingnya adalah yang utama ketika nanti teman-teman menemukan garansi yang tidak sesuai, silahkan selesaikan atau silahkan berkomunikasi secara baik-baik kawan ya. Lakukan komunikasi dengan kepala dingin, dengan hati yang dingin, tidak usah emosi. Pasti nanti penjual atau peternak yang amanah tanggung jawab pasti akan menunjukkan iktikat baik untuk mempertanggungjawabkan apa yang digaransinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya semangat untuk membagikan konten-konten atau video-video lainnya seputar kicau mania. Semoga hari-hari kawan selalu diberikan kesuksesan. Salam satu hobi, kicau mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.